Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back. Selamat datang kembali di Bro Ode di sini. Terima kasih teman-teman para pemirsa sekalian sudah mengklik video ini, sudah berkunjung kembali di sini. Dan yang baru saja berkunjung bisa dukung channel ini ya, supaya perkembangan informasi juga bisa menyebar dengan baik. Jadi ketika ada manfaat yang ada termuat dalam video ini bisa dirasakan juga oleh orang lain manfaat tersebut. Sedikit dan banyaknya adalah pasti merupakan hal yang bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi teman-teman, tema kita masih sama ya, masih tentang seputar GERD, anxiety, asam lambung, psikosomatik, panic attack, dan lain-lain itu yang disebabkan oleh asam lambung. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai pengalaman saya di mana saya melepaskan semua obat kimia dan memilih untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan kimia tersebut. Karena saya memiliki keyakinan setelah saya belajar, setelah saya sedikit banyak menggali informasi tentang asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik, sehingga akhirnya saya menyimpulkan atau menarik kesimpulan untuk tidak mengkonsumsi atau melepaskan obat-obatan kimia yang saya konsumsi. Jadi saya percaya bahwa kita bisa sembuh tanpa pengaruh obat-obatan kimia. Ini merupakan pengalaman saya dan saya perlu ulangi lagi sebelum saya berbicara lebih jauh bahwa saya bukanlah seorang yang memiliki pendidikan atau background pendidikan, saya tidak berkecimpung di bidang ilmu kesehatan. Jika disimpulkan kemampuan saya atau pemahaman saya mengenai ilmu kesehatan itu bisa dikatakan kurang, tetapi apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman saya, yang saya alami secara langsung, dan yang saya pelajari dari referensi-referensi yang saya pernah dapatkan, baik melalui media sosial, melalui search di internet, atau melalui diskusi-diskusi saya dengan para penderita yang juga sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik. Jadi pertama kita harus yakin bahwa penyakit ini adalah sesuatu masalah yang sesaat saja. Ini adalah cara lambung kita untuk memperbaiki sistem kerjanya, untuk memperbaiki semua kualitasnya ya. Kemudian saya perlu ulangi lagi mindset yang harus kita tanamkan agar kita lebih ikhlas dalam menjalani ini semua adalah, saya ulang-ulangi ya di setiap video saya, bahwa tidak ada kemalangan yang menimpa kita selain itu merupakan cara Tuhan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Jadi obat yang paling besar sebenarnya adalah sabar, pelajari, disiplin, dan jangan lupa berdoa. Dan baiklah, kita kembali ke topik masalah mengkonsumsi obat. Jadi pada saat itu ada satu pemikiran atau mindset yang saya tanamkan bahwa saya harus lepas dari pengaruh obat-obatan tersebut. Jadi di awalnya saya mengkonsumsi beberapa obat kimia yang diresepkan oleh dokter ya. Di video saya sebelumnya saya sudah bercerita bahwa saya mengunjungi dokter, kemudian dokter meresepkan beberapa obat. Jadi obat ini saya konsumsi hampir selama 2 minggu di awal-awal asam lambung yang masih parah. Kemudian setelah itu karena harganya lumayan mencekik, mungkin karena saat itu juga ekonomi lagi payah di saat-saat corona, jadi betul-betul kita membutuhkan pengeluaran yang besar, sementara kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana seperti biasa. Dan akhirnya saya putuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat tersebut. Sebenarnya poin utamanya bukan karena faktor ekonomi ya, walaupun itu menjadi salah satu pertimbangan juga, akan tetapi pertimbangan yang paling urgent saat itu yang saya putuskan adalah pemahaman yang saya dapat melalui referensi yang saya baca. Karena dari situ saya menyimpulkan bahwa saya tidak boleh ketergantungan ya, jadi saya tidak mau menanamkan pola pikir bahwa saya akan baik, kondisi saya akan baik ketika saya mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Maksudnya begini,
Maksudnya, saya ingin menanamkan sebuah pemikiran bahwa saya ingin sembuh seperti sebagaimana biasa, saya ingin beraktivitas kembali sebagaimana biasa tanpa tergantung kepada sesuatu apapun. Karena berdasarkan yang kita pelajari juga, yang kita saksikan, banyak orang yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut, bahkan obat-obatan untuk hanya sekedar menenangkan diri. Mereka mengalami ketergantungan yang lumayan ya. Mereka akan merasakan tenang hanya ketika mereka mengkonsumsi obat tersebut. Tetapi ketika mereka berhenti mengkonsumsi obat-obatan tersebut, maka mereka akan kesulitan karena akan kewalahan lagi untuk melawan apa yang mereka rasakan. Nah, pertimbangan inilah yang saya simpulkan, karena ketika kita bergantung pada hal tersebut, maka bukan hanya psikologis kita yang akan terganggu dalam jangka panjang, tetapi juga keuangan kita dan juga faktor-faktor yang lain pasti akan berpengaruh ya. Jadi dengan mantap saya memutuskan untuk berhenti, walaupun hal itu memang sangat sulit. Tapi pilihan inilah yang harus saya lakukan, dan saya menanamkan keyakinan bahwa saya bisa melakukan hal itu. Tetapi untuk teman-teman yang sangat parah asam lambungnya, sangat parah sensasinya, memang harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut untuk memanage kembali semua sensasi dan juga asam lambung tersebut. Tetapi maksud saya, poin saya di sini adalah kita harus berusaha agar kita tidak melakukan ini, tidak bergantung kepada ini secara jangka panjang. Jadi poin ini yang ingin saya tekankan. Bukan berarti kita menyarankan jangan sama sekali, tetapi memang di awal-awal harus ya, karena itu adalah pencegahan awal. Jadi sebaiknya memang harus dilakukan, hanya saja diusahakan semaksimal mungkin jangan bergantung dalam jangka waktu lama. Selanjutnya saya melepas itu dan saya lebih kepada herbal-herbal. Saat itu saya memilih untuk mengkonsumsi kunyit ya, kunyit yang dikupas kulitnya, kemudian direbus dan dicampur dengan gula Jawa. Kalau gula Jawanya tidak ada, bisa diganti dengan madu. Jadi ini adalah obat-obat yang alami. Ini adalah obat-obatan yang umum juga, yang kebanyakan dari penderita asam lambung biasanya meminum obat-obatan ini. Ini juga saya dapat resepnya dari cerita-cerita dengan orang yang pernah mengalami asam lambung dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Dan saya juga sudah merasakan perkembangan yang cukup luar biasa, sudah mulai beraktivitas, sudah mulai bekerja sebagaimana biasa, sudah mulai bisa bersosialisasi, kehidupan sudah mulai normal kembali. Yang sebelumnya parah sekali. Kita semua mungkin yang mengidap atau yang kena asam lambung mengertilah bagaimana rasanya. Psikologis kita, fisik kita juga ikut terjajah oleh penyakit ini. Jadi saya tidak perlu bercerita banyak mengenai itu. Kalau teman-teman ingin tahu apa saja yang saya rasakan, bisa nonton video saya yang pertama ya. Jadi di situ saya memberikan semuanya, yang fisiknya dan juga psikologisnya. Selanjutnya mungkin ini juga saya harus sampaikan, siapa tahu bisa dipetik juga manfaatnya. Pada saat-saat asam lambung masih parah, saat itu kita masih rentan ya, sering sekali merasakan lapar, sampai lapar yang sungguh, yang sudah betul-betul lapar ya, sampai kita merasa bahwa isi perut kita sudah tidak ada. Jadi untuk hal ini saya merasakan banyak atau perkembangan yang cukup signifikan setelah saya mengkonsumsi vitamin B kompleks. Jadi teman-teman silakan memilih jenis vitamin B kompleks yang ada banyak. Karena berdasarkan apa yang saya ketahui, vitamin B kompleks adalah vitamin yang mengandung nutrisi makanan dalam keseharian kita. Jadi ini adalah penyeimbang ketika kita tidak bisa memberikan asupan yang cukup kepada tubuh kita, maka ini adalah alternatif yang baik untuk mengkonsumsi vitamin B-kom ini. Saya biasanya mengkonsumsinya sebelum tidur. Jadi setelah makan 2 jam kemudian saya mulai ingin tidur, saya konsumsi dulu vitamin B-kom dan setelah itu beristirahat. Jadi fungsi dari vitamin B-kom ini adalah mencukupi nutrisi kita ya, karena
ketika kita mengalami asam lambung, tentu makanan kita terbatas. Biasanya hanya bubur saja, atau kalau makanan-makanan yang berat itu juga tidak bervariasi, hanya nasi, kadang hanya dicampur ikan saja, tempe, jadi tidak bisa bervariasi ya. Kita tidak bisa makan yang berminyak, yang memilih makanan-makanan yang lain yang kita suka, karena asam lambung ini punya juga makanan-makanan yang dipantang, yang disarankan oleh dokter atau orang-orang yang memahami masalah ini untuk tidak atau mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Jadi untuk mengurangi itu semua, untuk menyeimbangkan itu semua ya, kita mengkombinasikannya dengan vitamin B kompleks. Dan setelah asam lambung saya agak membaik, saya beralih lagi ke habatus sauda. Jadi sekarang saya mengkonsumsi habatus sauda sebelum istirahat, sebelum tidur malam. Saya minum 1 kapsul habatus sauda. Kemudian besoknya kalau saya rasa badan saya ada yang tidak enak, saya konsumsi lagi paginya ya. Kalau di resepnya memang 2 kali sehari, tapi saya dirutinkan 1 kali sehari saja sebelum saya beristirahat malam. Tetapi kalau besoknya saya rasa ada yang linu-linu, ada yang seperti capek, saya minum juga pagi harinya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini terkait dengan obat-obatan tersebut yang saya konsumsi pada saat asam lambung. Sebenarnya saya pernah mengkonsumsi juga daun gedek, kemudian madu dan lain-lainnya, tapi yang rutin adalah obat-obatan yang tadi itu. Jadi kita yang ekonomi bawah insya Allah bisa membelinya. Dan sebelum saya tutup videonya, pada teman-teman yang baru datang atau yang baru berkunjung di channel ini, bisa dukung dulu, subscribe ya. Jadi manfaat-manfaat yang ada di video ini sedikit banyaknya bisa tersampaikan kepada siapapun yang membutuhkan video ini, dan siapa tahu bisa dipetik 1-2 hal yang akan memberikan mereka motivasi, atau setidaknya bisa menjadi teman mereka saat lagi sendiri, saat lagi mencari-cari hiburan untuk menenangkan dirinya. Jadi silakan di subscribe, juga dinyalakan loncengnya. Jangan lupa juga komen-komen, ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar, kita berdiskusi. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.